Oke, tema kita malam hari ini adalah hubungan yang sehat di masa pandemi. Hubungan sehat di masa pandemi. Ada banyak. Ya, misalkan ya, baik yang bersuami, pasangan suami istri ataupun pacaran. Pertama suami istri, kita ngomongin pandemi terus-menerus berjumpa. Di rumah terus. Kedua, suami istri yang berbeda LDR. Oh ya, karena kemarin juga sempat baca kalau pas di era pandemi, tingkat perceraian jadi lebih tinggi. Terus Ya, sama betul. tingkat kehamilan juga tinggi. Dan KDRT juga tinggi. Waduh. Jadi sebenarnya gini, karena masalahnya gini, ini kan banyak ketidakpastian. Kebanyakan oknum laki-laki atau oknum suami gitu ya, pulang ke rumah melepaskan stres dengan melakukan hubungan seksual. Itu sebelum pandemi. Nah pas lagi masa pandemi gitu ya, kan mereka nggak pergi kerja. Sebagian itu kerja dari rumah. Terus mereka melakukan kebiasaan seperti lagi waktu masih kerja dulu gitu. Nah begitu pulang mereka melampiaskan itu atau misalnya selesai kerja mereka melampiaskan lama-lama akhirnya istri itu cuma kayak barang dipakai aja. Jadi benar-benar bukan untuk tujuannya membangun relasi, membangun cinta dan sebagainya. Nah di saat yang paling stres kayak begini biasanya kan tambah stres lagi. Nah nggak biasa dikelola kan laki-laki ada kecenderungan sebagian besar laki-laki itu merasa bahwa enggak, kalau saya menunjukkan tanda stres nanti saya dikira lemah gitu ya sebagai laki-laki. Diumpetin aja, nggak mau minta konseling, apalagi mau pergi konseling gitu ya. Banyak yang merasa malu padahal minta bantuan itu kan tanda mencintai diri gitu ya. Nah terus ketika dia melampiaskan stresnya, istrinya juga kelabakan gitu kan misalnya dalam menghadapi masa pandemi ini. Jadi justru pada masa pandemi ini harus punya me time tuh dan seks nggak boleh spontan. Oke harus bilang ya. Kebiasaan. Tapi kalau ini, nih akan ada dua gadis-gadis nih di sini nih ya. Enggak, Rika udah menikah. Oh iya. Oh iya udah menikah. Kalau Happy pacaran nggak? Punya pacar? Pacar. Jomblo. Jangan-jangan pas Putus pandemi karena putus. pandemi Tuh, kan. ini. Ini LDR jadi jarang bertemu, jadi kurang komunikasi juga. Jadi kayak sering ya ada pertengkaran-pertengkaran gitu. Syukur-syukur ya ke depannya itu jadinya lebih langgeng ya dibandingkan mereka-mereka yang emang putus. Memang udah rezekinya. Kalau misalnya nggak putus sekarang karena nggak ada pandemi, bisa jadi nanti jadi toksik tapi 2-3 tahun lagi gitu ya. Kan Makanya Happy lagi skip cari lah. pacar pandemi namanya. Kalau Rio, kamu sendiri Love kan in time of pandemi. sudah menikah gimana selama masa ya pandemi ini gimana? Ada problem atau masalah nggak? Jadi makin berantem atau makin erat? Berantem. Nah ini dia. Kenapa biasanya? Karena kan suami aku WHO apa? WNA. WFH. 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 Kamu bosen? Enggak, jadi aku ketahuan jeleknya gitu. Emang? Kan kalau Kelakuannya. aku kan sering nonton drakor. Nah, dia Lah kok itu jelek nggak apa-apa Ih, dong? dia marah-marah. Iya, soalnya aku nonton drakor maraton, dia sambil lari-lari. Jangan capek gitu. Ger, humor. Dia kagak tidur-tidur. Gak tapi- gak diurusin lakinya. Iya, Drakor mulu. Nah itu gimana tuh Zoe? Ya tapi Zai aja. kan orang suka mengira gitu ya bahwa biasanya tuh quality time tuh. Kan kadang orang pikir quality time itu artinya kita menghabiskan waktu bersama berdua. Ya belum tentu quality time yang sebenarnya kan harusnya kita benar-benar bisa ngobrol, benar-benar bisa koneksi gitu ya sama pasangan. Jadi bukan cuma sama-sama berdua yang kayak begitu tuh biasanya begitu pas pandemi memang jadi ya udah nih kita berdua nih 24 jam sama-sama kan malah stres. Tapi biasanya nih kalau di Indonesia itu jarang pas lagi punya me time itu kayaknya langka ya. Misalnya kayak oh udah suami ngurusin anak dulu, istri misalnya punya me time-nya sendiri. Apakah di masa pandemi Happy lebih kayak gimana untuk masalah percintaan? Kalau di masa pandemi itu Happy lebih lebih protektif lagi sih menurut Happy ke pasangan Happy gitu. Itu adalah sesuatu yang baik atau tidak? Kalau misalnya baik apa enggak, yang penting sih nilai kepercayaannya ya. Kalau misalnya ada orang cemburu, misalnya ya cemburuannya yang enggak beralasan, misalnya kayak gini. Kalau misalnya ada cemburu kan aku tanya biasanya, ini pasangan kamu pernah ngasih alasan untuk cemburu nggak? Misalnya dia memang pernah genit gitu atau pernah selingkuh. Tapi kalau misalnya nggak pernah gitu ya, tapi cemburuan kan berarti kitanya yang harus nanya sama diri kita. Kenapa sih kita nggak bisa percaya sama pasangan kita gitu ya. Tapi kalau misalnya dua-duanya bisa menjalin kepercayaan, oke banget sih menurut aku. Jadi dok, terakhir mungkin gimana dok? Untuk mengatasi selama pandemi.
Hah? Mata lo Oh, kenapa? maaf, kenapa ya? ada plester. Gimana untuk mengatasi, Bu? Bukan Zoya, bukan dokter Zoya. Oh iya, Zoy. Ya, gimana? Ya, aduh, gemes banget. Mbak Zoya Aspirin. Jadi, Amirin! oh, mungkin tips buat ya yang sudah menikah maupun yang tidak menikah, karena tadi menurut data dari Hesti diiakan juga oleh Mbak Zoya, selama pandemi ini banyak KDRT. Bagaimana? Ada solusi Harus gimana tips sih? lah. Yuk kita sama-sama ngelola stres gitu ya, bahwa satu, stres itu bukan dihindari, dibuang jauh-jauh, tapi justru belajar dinikmati. Karena kita manusia gitu ya, kadang-kadang kita tuh lupa bahwa semua kalau ada rasa tidak enak, tidak nyaman, maunya dibuang jauh-jauh atau dipendem-pendem aja. Belajar menerima gitu bahwa satu, keadaan sedang tidak baik-baik, jadi aku sedang berproses gitu. Dengan mengakui diri kayak gitu, kita juga akan lebih mudah gitu untuk ngejalanin hidup gitu. Betul. Ya. Jadi nggak toxic positivity yang aku pasti bisa, semua akan baik-baik aja. Ya kalau lagi nggak baik-baik, masa nggak boleh sedih sih? Ya. Nggak boleh mengatakan bahwa oh iya memang ini lagi melelahkan ya, tapi aku akan berjuang kok gitu untuk melakukan yang terbaik buat hidup. Embrace yourself. Embrace yourself. Daripada KDRT mendingan KD Raul Lemos, itu lebih mesra. Lebih mesra. Oke, terima kasih Zoya. Sama-sama. Terima kasih. Asmara juga terima kasih. Silakan bersiap-siap untuk membawakan lagu terakhir sebagai penutup malam hari ini. Ryuka juga terima kasih. Silakan. Nah, Mbak Zoya sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih buat semua tipsnya. Thank you. Semoga malam hari ini juga buat semua pasangan di luar sana yang sudah menikah maupun belum bisa Baik-baik saja. tercerahkan dan mendapatkan banyak Amin. pencerahan dari apa yang obrolan kita tadi. Terima kasih My Own Music, terima kasih All Crew, terima kasih Tonight Lovers. Kita pamit, ini dia sebagai penutup malam hari ini. Happy Asmara, Asmara. West Tatas. Tak eling-eling biyen tau ngomong apa, arep ngancani aku tekan pungkase umurku. Nanging saikine kowe ninggal janjine, ibarat banyu mili wis tekan segara. Coba dadi aku kuat po atimu, mesti kowe sambat ora kuat. Aku